Biarlah Tuhan waktu ini kami dapat boleh berikan kepadamu, kami dapat boleh tinggalkan sejenak segala keluh kesah kami. Hal-hal yang masih mengganjal di pikiran kami, biarlah Tuhan boleh angkat. Supaya kami dapat boleh berfokus, menaruh hati, jiwa, perhatian kami dalam firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo, Shalom. Halo. Happy Sabbath family. Happy Sabbath. Siapa yang berbahagia hari ini? Ya, aku pribadi merasa happy kita sudah bisa berkumpul sama-sama sebagai satu keluarga besar ya. Kita sudah layangkan nyanyian pujian buat Tuhan dan itu somehow bless my heart secara personal. Khususnya di bulan ini topik kita di OCC itu bicara mengenai ibadah yang sejati. Ya. Jadi ini topik yang jujur gak mudah saudara harus dibahas gitu ya. Tetapi kita mau belajar lebih dalam saat ini mengenai kehendak Tuhan untuk kita sebagai jemaatnya, sebagai anak-anaknya. Untuk bagaimana di dalam kehidupan kita ini kita bisa menjadi seorang penyembah yang benar, penyembah yang sejati gitu ya. Ketika pertama kali Brotian kasih topik mengenai ibadah yang sejati, dan kebetulan aku dikasih schedule sebagai opener nih ya, dari keseluruhan series tentang ibadah yang sejati, pikiranku langsung terbawa kepada sebuah cerita yang tertulis di Alkitab di dalam Yohanes 4. Jadi ada ayatnya, tapi silakan family kalau yang mau buka Alkitab lebih baik, karena kita akan banyak buka Alkitab saat ini. Kita mau sedikit Bible study mengenai cerita di Yohanes 4, yaitu bicara mengenai pertemuan antara Yesus dan seorang perempuan Samaria di Sumur Yakub. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah In Spirit and Truth. Ya, diambil dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Jadi apabila kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 4, kita akan mendapati, kita akan mendapati bahwa seluruh pembicaraan yang terjadi antara Yesus dan perempuan ini dimulai oleh Yesus yang meminta air. Ya, di dalam ayat 7 kita lihat bahwa Jesus say to her, "Give me a drink." Dan sepertinya mendengar permintaan Yesus, wanita Samaria ini sedikit terkejut. Kita bisa melihat sebuah reaksi yang menarik yang tertulis di dalam ayat 9. Dikatakan So the Samaritan woman said to him, "How is it that you, though you are a Jew, are asking me for a drink, though I'm a Samaritan?" Jadi wanita ini terkejut gitu loh. Kok bisa kamu yang aku identifikasi sebagai seorang Yahudi meminta air minum sama aku? Kok mau sih orang Yahudi ngomong sama aku sebagai orang Samaria? Karena dipertegas di Alkitab sebab pada hakikatnya orang Yahudi itu benar-benar nggak mau punya relation sama orang Samaria. Ini tuh bertentangan antara orang Yahudi dan Samaria. Orang Yahudi tuh merasa orang Samaria ini bukan orang pengikut Tuhan yang benar, Gentiles, ya, kafir, gitu ya. Dan mungkin bagi family semua yang belum tahu mengenai background perbedaan antara orang Samaria dan orang Yahudi, saya akan coba memberikan beberapa fakta secara histori supaya ini bisa membantu kita untuk memahami tentang the whole story lebih baik lagi. Jadi siapa sih orang Samaria? Siapa sih yang termasuk ke dalam orang Yahudi? Mungkin boleh dibantu next. Oke. Jadi berdasarkan histori, siapakah mereka yang disebut Jews? Adalah keturunan dari suku Yehuda dan Benyamin. Kita tahu Israel itu punya 12 suku. Nah, Jews ini berasal dari keturunan suku Yehuda dan Benyamin. Kita tahu ada masa di mana kerajaan Israel itu terbagi dua. Kerajaan Yehuda dan juga kerajaan Israel. Dan Jews ini berasal dari kerajaan Yehuda. Kita tahu apabila kita membuka firman Tuhan di Perjanjian Lama, kita akan mendapati bahwa memang kerajaan Yehuda ini punya historical yang lebih baik dibanding kerajaan Israel. Raja-raja yang ada dari kerajaan Yehuda itu lebih raja-raja yang takut Tuhan dan penyembah Tuhan yang benar. Sedangkan di satu sisi, kalau Samaritans ini keturunan dari 10 suku Israel lainnya. Jadi berasal dari kerajaan
Israel. Opposite dengan kerajaan Yehuda, kita tahu kerajaan Israel ini punya histori yang nggak bagus sama Tuhan. Salah satu raja yang terkenal siapa? Raja Ahab. Ya, jadi kita tahu nih asal usulnya. Ya, kita lanjut. Makanya orang Jews menganggap bahwa mereka adalah keturunan Ibrani itu yang murni, ortodoks, gitu ya. Sedangkan Samaritans ini karena tadi 10 suku dan Raja Ahab cenderung liberal, jadi ini udah mix, nggak pure lagi keturunan orang Ibrani. Kita lanjut bahwa Jews itu mempercayai atau mempelajari seluruh kitab di Perjanjian Lama. Sedangkan orang Samaria, kaum Samaria itu hanya mempercayai 5 kitab Taurat Musa saja. Jadi mulai dari apa? Kejadian sampai Ulangan. Dan perbedaan selanjutnya adalah ketika kita tahu ada masa di mana bangsa Israel ditawan ke bangsa Babel, dan ketika mereka kembali, maka orang Yahudi itu mendirikan apa? Tempat ibadah mereka di Gunung Sion, di Yerusalem. Sedangkan orang Samaria itu membangun tempat ibadah mereka di Gunung Gerizim, di dekat Shechem. Jadi kita lihat nih ya, historical, asal-usul kenapa sih ada Samaria, ada Yahudi. Kenapa masing-masing itu against each other. Ya, dilandasi oleh background yang satu ngerasa, wah kita suku yang murni, kita nih ortodoks. Kita punya histori yang bagus sama Tuhan, kamu liberal. Ya, kamu liberal. Wah, kamu cuma percaya 5 kitab, saya percaya 10 kitab. Percaya semua kitab di Old Testament. Oh, kita tuh mendirikan tempat ibadah yang benar di Yerusalem gitu loh, kota para raja, kota Daud gitu ya. Yang ini satu di mana gitu. Dan sedikit dejavu nggak sih family melihat konflik ini? Bahwa even sampai saat ini, sampai detik ini, di dalam kekristenan pun terjadi seolah-olah perpecahan dan tuduh-menuduh yang sama. Yang satu ngerasa yang ortodoks, ini yang pure, ini baru ibadah yang benar. Yang lain mungkin yang lebih liberal juga bilang, kamu apa? Against each other. Tapi semuanya against kalau kita lihat di hal-hal yang sifatnya itu lahiriah. Bicara masalah tempat, bicara masalah style. Semua yang apa? Lahiriah. Dan ini ternyata sudah terjadi dari zaman dulu. Antara orang Yahudi dan Samaria. Jadi siapa nih yang lebih benar antara orang Yahudi dan Samaria? Itu kan menjadi pertanyaan terbesarnya. Ya kan? Makanya conversation ini lanjut. Ketika akhirnya wanita ini meyakini betul bahwa Yesus ini adalah seorang nabi, dia katakan. Seseorang yang mampu mengungkap yang namanya kebenaran. Kenapa dia percaya bahwa Yesus punya kapasitas untuk mengungkap kebenaran? Karena sebelum itu Yesus bisa tahu rahasia dari wanita ini. Bahwa dia pernah menikah 5 kali, saat ini dia sedang tinggal bersama apa? Lelaki yang bukan suaminya. Hal yang kayak orang lain nggak mungkin tahu, Yesus tahu. Makanya dia amazed wanita ini. Dan tahu bahwa Yesus ini punya kapasitas untuk mengungkap kebenaran. Karena dia percaya, makanya akhirnya perempuan ini kepo nih. Ada satu concern, karena dia tahu, dia ngerti betul konflik antara Samaria dan Yahudi, dan masing-masing merasa diri mereka yang paling benar. Mumpung dapat orang yang kira-kira bisa kasih fakta atau kebenaran, perempuan ini mau tahu sama Yesus. Dia mau seeking for the answer. Dia bilang sama Yesus di ayat 20 apa? Our fathers, leluhur-leluhur kami apa? Worship on this mountain. Okay? Worship on this mountain. And yet you Jews say that in Jerusalem is the place where one must worship. Jadi wanita ini tuh sedang nanya sama Yesus. Menurut kami, menurut leluhur kami, disinilah ini tempat ibadah yang benar. Tetapi menurut orang Yahudi, di Yerusalemlah tempat ibadah yang benar. Seolah-olah wanita ini pengen dapat jawaban kan dari Yesus. Jadi tempat ibadah mana yang benar? Cara ibadah seperti apa yang benar? Di sini atau di Yerusalem? Gayanya orang Samaria atau orang Yahudi? Kita nggak tahu ya alasan dari apa?
wanita ini kenapa mau tahu tentang hal ini? Apa mungkin dia berharap Yesus jawab, oh yang benar orang Samaria, supaya akhirnya dia bisa ngecengin orang Yahudi balik. Oh kamu kafir-kafirin aku. Tuh, lihat. Yang benar tuh aku, bukan kamu. Atau mungkin dia udah siap untuk jawaban Yesus yang dia pikir sebagai orang Yahudi akan bilang, orang Yahudi yang benar. Dan dia mungkin udah siap mendebat untuk meng-counter statement dari Tuhan Yesus, but we don't know. Yang menarik adalah jawaban dari siapa? Jawaban dari Tuhan Yesus. Jawaban dari Tuhan Yesus tuh sedikit di luar ekspektasi wanita ini. Apa jawabannya? Di ayat 21. Jesus say to her, "Believe me, woman, that a time is coming." Waktunya akan tiba. Di mana apa? When you will worship the Father, neither. Akan tiba saatnya di mana kamu akan menyembah Bapa, menyembah Tuhan. Nggak di dua-duanya. Jadi nggak di Gunung Sion, di Yerusalem, nggak juga di gunung apa tadi? Gerazim. Nggak di dua-duanya. Apa sih yang Yesus hendak sampaikan apa? Kepada wanita ini dan kepada kita semua. Bahwa Yesus mau coba sampaikan bahwa ibadah atau worship itu bukan satu activity yang terikat tempat dan waktu. Ya. Jadi ibadah atau worship itu bukan hanya datang ke gereja di satu hari dalam seminggu, tetapi bahwa kita bisa memiliki beribadah, kita bisa memiliki worship sama Tuhan dimanapun dan apa? Setiap saat. Kenapa? Karena memang saat ini kita sudah memiliki direct access sama Tuhan. Itu adalah privilege yang kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan oleh karena dan hanya karena pengorbanan Yesus di kayu salib. That's why makanya kalau misalnya kita lihat kepada histori bagaimana cara umat Tuhan beribadah di perjanjian lama, kita tahu bahwa apa? Umat itu nggak punya direct access sama Tuhan. Harus semua diperantarai oleh yang namanya imam. Minggu lalu kita dengar pendeta Milton bilang kan, zaman dulu bahkan untuk minta pengampunan dosa, it's not as simple as yang bisa kita lakukan sekarang. Kita bisa berdoa, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Dulu nggak bisa. Umat kalau mau minta ampun harus bawa domba ke Ka'bah, dan yang memperantarai siapa untuk memohon pengampunan? Imam, nggak ada direct access. Ya, tetapi makanya inilah privilege yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan saat ini. Kita memiliki direct access untuk bisa worship sama Tuhan. Di luar tidak terikat tempat dan waktu. Hanya dan oleh karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Dan sudah merestore relation atau hubungan yang sudah putus antara apa? Manusia dan Tuhan. Jadi makanya Yesus ngomong apa? The time is coming. Karena konteksnya ketika Yesus ngomong sama wanita ini, Yesus kan belum mati. Ya, Yesus belum mati. Makanya the time is coming. Waktunya akan tiba di mana apa? Cara ibadah yang place-based, yang terikat waktu itu nggak akan ada lagi. Why? Karena salvation udah datang. Makanya kita tahu apa ini dinyatakan ketika Yesus akhirnya mati di kayu salib, ada sesuatu kejadian yang terjadi, yaitu apa? Tirai di bait Allah terkoyak. It's a symbol tentang worship yang bisa kita miliki saat ini sebagai anak-anak Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi Yesus ingin tegaskan kepada kita dan khususnya kepada wanita pada saat itu bahwa apa? Ibadah itu jauh melebihi apa? Tempat, jauh melebihi waktu, tradisi. Kenapa tradisi? Karena wanita ini ngomong our father, sesuatu hal yang turun-menurun. Jauh melebihi tradisi, jauh melebihi liturgi. Tetapi ibadah atau worship itu bicara mengenai apa? Connection. Dan apa? Relation. Tidak terikat waktu, tidak terikat tempat. Dan Yesus melanjutkan statementnya di ayat kedua-dua. You, Samaritans, kamu orang Samaria, worship what you do not know. We worship what we do know, because salvation is from the Jews. Inti permasalahan yang Yesus coba ungkap adalah bahwa it's impossible untuk menjadi true worshiper, untuk memiliki worship yang sejati, ibadah yang sejati, if we don't know. Kalau kita nggak kenal siapa yang kita sembah.
Jadi nggak mungkin tuh kita bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau memang kita nggak punya pengetahuan dan nggak punya hubungan sama Tuhan. Dan kalau kita lihat statement ini kesannya sedikit menohok ya. Terlihat kayak seolah-olah Yesus ini lagi pointing orang Samaria. Kamu orang Samaria worship, menyembah yang kamu nggak ketahui. Terus Yesus bilang, we worship what we do know. Apa yang maksudnya sih Yesus ngomong kayak gini? Apakah Yesus lagi declare bahwa orang Samaria nggak tahu apa yang mereka sembah, tapi we mewakili the whole Jews, orang Yahudi tahu siapa yang mereka sembah? Jawabannya ternyata nggak demikian. Karena kalau misalnya kita lihat di Yohanes 8 ayat 19, ketika Yesus sedang melakukan conversation, percakapan dengan orang Farisi dan ahli Taurat, apa tertulis? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat berkata kepada Yesus, where is your father? Di manakah Bapa? Tapi Yesus menjawab apa? You know, neither. Kamu nggak tahu tentang Bapa, kamu juga nggak tahu tentang aku. Intinya we di sini nggak menggambarkan orang Jew secara keseluruhan, karena nyatanya orang Farisi dan ahli Taurat yang katanya master of Bible, Yesus bilang even mereka nggak kenal siapa Bapa, nggak kenal juga siapa yang mereka sembah ternyata. Sama aja seperti orang apa? Samaria. Jadi ironis juga. Ada dua bangsa, ada dua kaum yang berselisih paham mengenai cara ibadah siapa yang benar, tempat ibadah mana yang benar. Mereka fokus kepada lahiriah tadi, tapi ternyata faktanya dua-duanya sama. Mereka nggak kenal siapa yang mereka worship. Mereka cuma concern kepada apa yang tampak di luar. Tetapi di dalamnya semua sama-sama kosong. Nggak ada yang kenal siapa Tuhan. Nggak ada yang kenal siapa Bapa. Ironis ya. Jadi, sekali lagi apa? Ini teguran untuk kita sebagai umat-umat Tuhan ya. Seringkali kita terjebak juga nih di dalam perselisihan dan perdebatan mengenai cara ibadah. Ya, tata cara mana sih yang benar? Musik seperti apa sih yang benar? Khotbah kayak gimana sih yang benar? Tetapi Yesus ingatkan sama kita bahwa the heart, the core of the worship itu apa? Relation. Itu adalah apa? Growing in knowledge tentang siapa? Tuhan. Dalam artian nggak mungkin kita bisa apa? Menjadi penyembah yang sejati, the true worshiper, kalau apa? Kita tuh nggak konsisten untuk terus belajar tentang Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nggak bisa kita jadi true worshiper kalau kita nggak bangun relation sama Tuhan hari demi hari. Kalau konsep ibadah kita tuh cuma worship, datang ke gereja seminggu sekali, hanya untuk beberapa jam. Walaupun mungkin kita habiskan beberapa jam itu dengan sungguh-sungguh, fokus kita nggak terganggu. Tetapi hal ini tidak diikuti dengan growing relationship sama Tuhan hari demi hari. Mau rajin belajar firman Tuhan, mau belajar tentang Tuhan hari demi hari. We worship what we do not know. Itu yang Tuhan ingin sampaikan sama kita. Jadi belajar untuk melihat worship itu jauh ke dalam hatinya, jauh ke dalam intinya. Gak cuma sekedar tentang, cara nyanyi yang benar gimana, musik yang benar seperti apa. Tapi make sure di dalam kehidupan kita, kita memiliki spirit untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh hari demi hari. Membangun relationship sama Tuhan. Kalau enggak apa, kita akan terjebak sama seperti yang dialami oleh orang Yahudi dan Samaria. Kita mulai masuk ke dalam core khotbah bicara mengenai spirit and truth. Di dalam Yohanes 4 ayat 23, Yesus melanjutkan perkataannya. But a time is coming and even now has arrived. Apa? When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Ya. Coba kita perhatiin sama-sama bahwa ada satu konteks yang menarik yang Yesus sebut di sini, yaitu apa? Kata the true worshipers. Ya. Jadi kalau misalkan ada kelompok orang yang masuk ke dalam kategori the true worshipers, maka ada kelompok lain yang mungkin juga merupakan seorang worshiper, tapi not the true one. Atau kita sebut false worshiper.
Jadi, gak cukup hanya menjadi seorang yang worship Tuhan, tapi it's important untuk kita mau menjadi seorang benar-benar the true one, the true worshiper. Karena faktanya kalau ada the true worshiper, maka ada false worshiper. Dan kita mau belajar tentang ini saat ini. Apa sih karakteristik dari seorang yang masuk ke dalam kategori sebagai the true worshiper? Firman Tuhan memberikan jawabannya di sini bahwa apa? The true worshiper yang pertama will worship the Father. Tadi Yesus bilang, you don't know me, you don't know Father. Jadi the true worshiper adalah ketika kita tahu betul siapa yang kita sembah. Nggak ada penyembah yang benar kalau mereka tidak tahu siapa yang mereka sembah. Itu yang pertama. Lalu lanjutnya adalah apa? Bahwa the true worshiper will worship in spirit and truth. Dalam roh dan kebenaran. Ini spirit and truth adalah satu paket kesatuan. Yang nggak bisa diseparasi, satu paket. Jadi kalau true worshiper harus apa? Worship in spirit and truth. Both. Gitu ya. Nah, ini biar seru ya, kita belajar dikit nih, coding. Tian, masih ingat dong Tian? Ya, jadi sedikit lah ya, tentang syntax programming. If worship in spirit, jadi if, kalau gitu ya, worship in spirit sama dengan true, worship in truth sama dengan true, maka dia adalah the true worshiper. Ya, kalau kita ingat matematika, kelas 10 kalau nggak salah, ya. Beran benar gak Beran yang jago matematika? Pengertian dan di sini adalah kedua hal ini harus dipenuhi, baru dia dianggap benar. Kalau salah satu nggak dipenuhin, makanya itu nggak dianggap apa? Nggak dianggap benar. Jadi kalau misalkan the true worshiper itu worship in spirit and truth, maka karakteristik seperti apa yang nggak masuk ke dalam true worshiper? Pertama, yang worship only with spirit aja. But not without, tapi nggak dengan truth. Berarti nggak true worshiper, karena hanya memenuhi satu syarat. Atau di satu kategori lain apa? Worship in truth, but with no spirit. Ya, itu juga berarti bukan true worshiper, kalau firman Tuhan katakan. Apalagi yang ketiga, worship tanpa spirit, tanpa truth juga, itu udah pasti jelas. Not a true worshiper. Apa sih pengertian sederhana dari worship in apa? Spirit and truth. In spirit means apa? Di dalam ibadah kita, di dalam worship kita, kita menaruh hati, kita menaruh perasaan, kita menaruh emosi kita. Kita memberikan jiwa kita, fokus kita di saat kita beribadah atau worship. In truth means bahwa di dalam ibadah kita, kita selalu seeking mengenai kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu pengertian sederhana. Jadi, kalau misalkan kita menjadi penyembah yang hanya worship in truth, tapi tanpa spirit, kita sama seperti kakak dari anak yang hilang, cerita anak yang hilang. Kita tahu di akhir cerita ketika anak yang hilang itu kembali, Bapak terima anak tersebut, Bapak ampuni anak tersebut, mengadakan pesta untuk anak tersebut. Apa yang kakaknya lakukan? Dia complaining sama bapaknya. Dia bilang, enak banget adikku yang ibaratnya hidupnya udah begajulan, giliran datang bertobat, Bapak terima, bahkan Bapak masih rayakan. Aku yang sudah senantiasa selama ini tinggal sama Bapak, bekerja buat Bapak nggak pernah kasih apa-apa sama aku. Seolah-olah apa anak ini, kakak ini bilang, aku tuh sebenarnya selama ini tuh menderita loh, suffer loh. Hidup sama Bapak, bekerja untuk Bapak. Walaupun tinggal dengan Bapak, bekerja untuk Bapak adalah hal yang benar, truth. Tapi with no spirit. Karena ternyata dia nggak menaruh hatinya. Tidak ada sincerity di situ. Nggak ada ketulusan di sana. Semua hanya lahiriah, oh ya, saya harus lakukan ini karena ini yang benar. Tetapi hati saya tuh nggak longing for. Nggak pengen untuk ngelakuin itu.
Nggak ada memang desire untuk tulus melakukan itu dari hati, itu nggak ada. Di satu sisi, kalau misalkan kita menjadi orang yang worship in spirit, but with no truth, kita akan sama seperti Kain. Jangan berpikir Kain itu pada saat siapin persembahan sama Tuhan, itu males-malesan. Emang udahlah, apa aja lah, kasihlah. Santai-santai aja, nggak put effort. Enggak. Kain itu siapin persembahan sama Tuhan juga pakai effort, pakai hati. Kalau dia nggak pakai hati ketika persembahannya ditolak, dia nggak mungkin feel bad. Iya nggak sih? Kalau emang kita nggak niat kasih gift sama seseorang, emang nyiapin yang ngasal-ngasalan, nggak mikirin orang ini suka apa, ya emang nggak put concern aja di situ. Ketika hadiah yang kita kasih nggak orang itu terima, juga kita biasa aja kan. Emang kita nggak concern kok. Tapi kalau kita udah siapin sungguh-sungguh, udah mikirin dia sukanya apa ya, pas dikasih, orang ini kayak nggak happy atau nggak terima, pasti kita feel bad. Karena kita put our spirit di sana. Dan ini yang Kain lakukan. Dia worship in spirit. Dia kasih hasil yang terbaik loh dari apa yang dia kerjakan. Dia put effort on it. Ada proses juga untuk menanam. Tetapi sayang, with no truth. Karena dia hanya melakukan apa yang dia anggap benar. Apa yang dia pikir diterima oleh Tuhan. Dia nggak pernah mau cari tahu kehendak Tuhan. Menurut aku baik, aku kasih sama Tuhan. Aku tulus kok Tuhan. Aku sungguh-sungguh kok Tuhan. Tapi ternyata, no it's not. Bukan itu yang Tuhan minta. Jadi kalau kita cuman spirit, worship Tuhan with spirit only, but with no truth, kita akan sama seperti Kain. Ya. Kalau kita coba aplikasikan mengenai hal ini di dalam ibadah di gereja, apa sih maksudnya worship in spirit? Worship in spirit means jangan malu atau takut untuk taruh perasaan, hati, dan emosi kita saat berbakti. Khususnya pada saat kita bernyanyi, kita menaikkan pujian dan penyembahan sama Tuhan. Jangan takut untuk berekspresi. Jangan takut untuk tuangkan perasaan dan emosi kita ke dalam nyanyian dan pujian kita. Dan ini problem pasti hampir lebih kejadian di kita nih kebetulan. Yang background-nya itu tadi, growing di dalam sebuah tata cara ibadah yang ortodoks. Ya, lebih kaku, lebih fundamental. Wah, kita sangat aware nih. Bahkan ada pemahaman musik itu nggak boleh, musik di gereja tuh nggak boleh pakai emosi. Nggak boleh pakai perasaan. Ada masa di mana aku main piano di gereja itu harus stuck, bener-bener ikutin chord, nggak boleh ada broken chord, nggak boleh berekspresi, dan itu masa-masa paling buat aku nggak enjoy sama sekali main musik. Karena aku nggak bisa arrange any song. Aku nggak bisa keluarin bener-bener feeling aku lagu tentang ini. Dan coba lihat deh, noticing deh, ini hal yang sering terjadi di gereja ortodoks memang. Ada lagu dulu di himnal, namanya Aku Senang dan Girang Selalu. Pasti banyak yang tahu dong di sini. Aku senang dan girang selalu. Tapi pas nyanyi Aku Senang dan Girang Selalunya, aku senang dan girang selalu. Nggak kelihatan senang. Tahukah kita bahwa anak kecil sekalipun, anak bayi sekalipun, lebih nge-capture bagaimana kita menyampaikan dari apa yang kita sampaikan. Anak kecil mau kita puji, kamu pintar, kamu ganteng, tapi dengan nada marah, kamu pintar, kamu ganteng, dia akan stres, dia akan nangis. Tapi biarpun kita ngomongin kata-kata yang nggak benar, kamu jelek ya, kamu bodoh banget ya, tapi dengan senyum, anak kecil senyum. Anak kecil tuh meng-capture emosi. Dan ini seringkali worship in spirit means dalam gereja, saudara, jemaat, worship itu sama Tuhan, bukan untuk dilihat jemaat lain. If you feel ada lagu itu menyentuh hatimu, jangan malu untuk keluarkan emosi. Kenapa? Karena Tuhan juga Tuhan yang ekspresif masalahnya, amin nggak? Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang kaku loh. Tuhan itu adalah Tuhan yang berekspresi. Tuhan yang kasih tunjuk bentuk kasih sayangnya. Banyak banget cerita di Alkitab, bahkan di cerita anak yang hilang sekalipun kan. Bapa menyambut dan memeluk. Tuhan tuh kalau kasih tunjuk sayang itu ekspresif. Nggak kaku. Jadi worship in spirit means juga kita coba belajar untuk jangan takut. Untuk tunjukin, untuk keluarkan perasaan kita
rasa cinta kita, adoration kita buat Tuhan di dalam sing. Worship in truth means di dalam ibadah untuk preacher. Nih aku dapat tugas untuk khotbah. Jujur apalagi khususnya topik minggu ini berat banget. Ya, butuh waktu berjam-jam. Aku sampai siapin dan belum kelar juga gitu. Kalau misalnya worship in truth means sebagai preacher, jangan buat khotbah yang tujuannya itu supaya enak di telinga jemaatnya. Bahkan jangan menyusun khotbah supaya nyaman untuk kita bawain. Paling nyaman kan untuk menggurui orang sesuatu hal yang memang kita udah mastering. Dan bahaya kalau kita sampaikan firman Tuhan karena kita sudah sanggup untuk mengikutinya. Berarti standar firman Tuhan yang kita pakai adalah standar penurutan kita, bukan standar penurutannya Tuhan. Jadi kalau sebagai pengkhotbah siapin firman Tuhan, fokusnya adalah kebenaran Tuhan. Walaupun di dalam mempersiapkannya itu yang sakit hati kita duluan, kita tahu kita belum bisa melakukan itu sama seperti saya. I'm not sure I'm the true worshiper already. Tapi it's the truth yang Tuhan mau kita belajarin bersama. Aku siapin ini tuh kayak kena semua. Tetapi kalau kita mau worship Tuhan in truth in church, tugas preacher itu adalah menjadi perantara Tuhan. Jadi don't look at the preachers. Lihat khotbahnya. If it's the truth, kita harus belajar untuk nggak judge the preacher juga. Itu nggak mudah. Dan sebagai jemaat juga, kalau worship in truth means, kalau kita sudah put emotion, kesungguh-sungguhan di dalam tadi pas praise and worship dinyanyi, put the same spirit ketika dengerin firman Tuhan. Jangan kalau firman Tuhan itu udah nggak nyaman di kuping, terlalu berat, terlalu doktrinal, terlalu kayak fundamental. Waduh, udah nggak mau terima. Ada bertentangan sama hati kita udah nggak mau terima. It means we are not worship in the truth. Karena memang seperti waktu beberapa sahabat lalu, Pastor Christopher Tapiheru pernah bilang ya, bahwa kebenaran Tuhan tuh pasti menyinggung. Kenapa pasti menyinggung? Karena kebenaran Tuhan tuh selalu bertentangan dengan kita manusia yang penuh kedagingan. Jadi pasti akan menyinggung. Karena udah firman itu roh, kita itu daging. Gitu ya. Jadi kalau kita worship in the truth, preacher worship in the truth, kita fokus betul-betul kepada apa? Kebenaran Tuhan. Ya. Jadi once again, tapi aku harus ingetin kita bahwa tadi worship itu nggak cuma sebatas apa ibadah di gereja, tetapi bicara mengenai apa tadi? Relation yang tidak terikat ruang dan waktu. Jadi kita mau masuk sekarang pengertian yang lebih dalam mengenai worship in spirit and truth. Yesus berkata di dalam, next. Sebelum ini, Bang. Oke. Di Yohanes 4 ayat 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Deeper understanding-nya adalah bahwa mengenai worship in spirit, Yesus menegaskan bahwa God is spirit. Tuhan itu adalah roh, bukan apa? Daging. Jadi untuk menyembah Tuhan, itu memang harus menyembah di dalam roh, bukan di dalam dengan kedagingan kita. Apa sih maksudnya? Hal ini berarti kalau misalkan hidup kita itu masih dikuasai sama keinginan daging, hidup kita itu masih dikuasai oleh penurutan terhadap hawa nafsu daging, apabila keinginan daging adalah menjadi tuan atas keputusan demi keputusan di dalam kehidupan kita, it means kita apa? Belum worship in spirit. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 6, di dalam pembicaraan Yesus dengan Nikodemus, Yesus berkata apa? Siapa yang lahir di dalam daging adalah daging. Tapi barang siapa yang lahir di dalam roh adalah roh. Jadi bicara worship in spirit yang lebih dalam adalah kita harus bisa masuk untuk menyembah Tuhan di dalam sebuah area frekuensi yang sama. Roh dengan roh.
Hal ini berarti biarpun nih kita di dalam tadi ibadah praise and worship kita sudah menaruh emosi, kita udah taruh perasaan, ketika kita menyanyi di dalam ibadah itu kayaknya wah sungguh-sungguh terangkat. Kita sampai tepuk tangan buat Tuhan, kita angkat tangan buat Tuhan, kita bahkan menangis. Apakah itu menjadi indikator bahwa kita sudah worship in spirit? Di dalam pengertian yang lebih dalam, tidak cukup. Karena apa? Itu hanya baru di level emosi yang ada di permukaan. Bukankah hal ini juga emosi yang sama juga bisa kita dapatkan ketika kita hadir di konser musik sekuler? Bukankah ketika kita nyanyi, ikut nyanyi, sing along di konser musik sekuler, kita juga bisa ngerasain emosi yang sama. Nangis karena satu lagu, merasa happy karena satu lagu. Jadi worship in spirit nggak secetek hanya merasakan emosi, kayaknya tuh terangkat di dalam ibadah. It's not enough. Kalau hidup kita setiap hari itu nggak ada pertobatan tadi. Pendeta Milton baru sampaikan sahabat lalu ya. Bagaimana untuk bisa menerima yang namanya Roh Kudus di kehidupan kita? Harus ada pengakuan dosa, harus tidak ada yang menghalangi antara kita dan Bapa, yaitu segala dosa kita. Kita mau datang sama Tuhan dan bertobat hari demi hari. Lahir baru, lahir di dalam spirit, day by day. Jadi kalau misalkan tadi sekali lagi, evaluasi hidup kita. Biarpun praise and worship kita sangat luar biasa di gereja sekalipun, tetapi kalau ternyata worship itu tidak membawa perubahan dan pertobatan di hati setiap jemaat day by day, still itu bukan worship in spirit. Kita harus mengerti hal ini. Gak gampang mengalahkan kedagingan. Siapa sih yang bilang gampang? Siapa di sini yang sudah yakin betul bisa ngomong seperti Paulus bilang bahwa aku sudah menguasai tubuhku? Ada. Susah ya family melawan keinginan daging. Tapi Tuhan mau dibilang true worshiper ya harus, kalau mau jadi true worshiper, harus worship God in spirit. In spirit means memang harus ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan itu adalah ketika kita mau lahir baru setiap hari. Kita mau menjadi tuan atas diri kita. Kita nggak mau biarin keinginan daging kita, segala kelemahan kita, yang menjadi tuan atas keputusan hidup kita. Barulah apa? Kita bisa worship in spirit. Menyangkal diri. Itu konsepnya ya. Sama seperti apa? Lagu mengikuti Yesus yang waktu itu kita ulang-ulang ya. Ku lepas apa? Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya apa di hidupku. Itu worship in spirit. Untuk melepaskan semua hak kedagingan. Untuk mau mengenal kehendaknya di hidupku. Apa deeper understanding? Beratnya saudara kan aku juga ngerasa heavy sendiri bawainnya. But ya, stay with me. Karena mungkin ini terlalu doktrinal, terlalu banyak biblical. But stay with me. Gimana deeper understanding tentang worship in truth? Ya, apa sih pengertian yang lebih dalam tentang worship in truth? Yesus mempunyai statement yang luar biasa di Yohanes 14 ayat 6, ya kan? Bahwa apa? Akulah jalan. Yesus adalah jalan dan apa? The truth, kebenaran. And apa? The life. And no one comes to the Father except through me. Jadi means to worship in the truth, kita harus yakini betul dan make sure bahwa Yesus adalah center. Yesus adalah core dari worship. Ada nggak sih kebenaran yang tidak bersenter pada Yesus? Ada. Ada. Salah satu cerita yang mungkin kita tahu mengenai Martin Luther. Martin Luther tumbuh sebagai, ya kalau dibilang apa ya mungkin, yang benar-benar mendedikasikan hidupnya untuk gereja. Yang dia tahu adalah mencari kehendak Tuhan, untuk benar di mana Tuhan tuh harus menyiksa diri. Nggak ada konsep kasih karunia. Diselamatkan oleh perbuatan. Itu adalah kebenaran yang tidak
berpusat kepada Kristus. Tetapi akhirnya Martin Luther mempelajari kan, bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kasih karunia. Hanya oleh karena Yesus. Kenapa? Kita sadar betul tadi, bahwa kita sebenarnya nggak bisa lo punya direct access sama Tuhan. Kita nggak bisa lo worship sama Tuhan sebenarnya, kalau nggak ada Yesus. Kalau Yesus nggak mau datang ke bumi, mati buat kita, anak-anaknya mengorbankan hidupnya, connection, relation nggak akan pernah terrestore. Makanya dibilang apa? Tidak ada seseorang pun bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. It's clear. Saya pernah mendengar sebuah khotbah di gereja. Kebetulan ya saya grow up di gereja Advent. Ya. Salah satu denominasi dari banyak denominasi. Ada satu sermon yang capture my attention sangat. Pendeta bilang bahwa gereja Advent itu sama seperti Bahtera Nuh, dia bilang. Walaupun sama dengan Bahtera, mungkin banyak binatang di dalamnya, jadi kondisinya mungkin ada sedikit jorok, ada sedikit bau. Jangan keluar dari Bahtera. Karena keselamatan nggak ada di luar Bahtera. Dan mungkin ilustrasi yang sama juga dipakai kok di gereja dengan denominasi lain. Bahwa gereja, denominasi, dikatakan sebagai Bahtera. Keluar dari Bahtera, keluar dari denominasi tertentu, nggak selamat kita, binasa kita. Mungkin rada keras ya. Tapi saya say sorry, sangat-sangat sorry. This statement is for me itu sangat dangerous, sangat berbahaya, dan gak biblical. Karena apa? Salvation is not from church. Salvation is not from denomination. Salvation itu cuma datang dari Yesus dan hanya Yesus. Amin nggak? Kita tuh sering kali sebagai orang Kristen tadi sama seperti orang Yahudi dan Samaria. Kita gunain ego kita untuk mencari dan memperdebatkan siapa yang benar. Kalau kenyataannya mungkin nggak ada yang benar. Karena nggak ada yang worship Tuhan, nggak ada yang kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lantas kenapa berdebat? Bahkan kita jadinya center ibadah kita adalah gimana caranya supaya orang berbondong-bondong masuk ke gereja kita dan bukan ke tempat lain. Sekarang ada ibaratnya perkonflik di antara pendeta yang namanya curi domba. Betul ya? Bukankah kita hanya perantara Kristus? Yang paling penting adalah bahwa salvation is not from the church, bukan denominasi, tapi salvation is only by grace. It's only because of Jesus. And prinsip itu harus kita percaya betul kalau kita mau worship in the truth. Karena kalau kita masih berasa bahwa gereja yang menyelamatkan, it's wrong. I am the truth, Yesus katakan. Bukan gereja. Kalau Yesus mau bilang gereja A, orang Yahudi adalah the truth, Yesus will say it so. Tapi enggak, I am the truth. Jadi Yesus harus menjadi apa? Center di setiap firman Tuhan. Tapi ini tricky. Memang we save by grace. Kita diselamatkan apabila kita mau terima Yesus. Kita mau mencintai Yesus, membangun hubungan dengan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, cinta kita sama Tuhan, terima Tuhan itu bukan hanya di emotional level aja. Oh ya Tuhan, rasanya aku jatuh cinta deh sama kamu. Tuhan, kayaknya Engkau yang terindah, Engkau yang terbaik. Kita rasain hadirat Tuhan, apalagi pas kita terima berkat, kita terima hal yang baik dari Tuhan. Wah, rasanya cinta banget sama Tuhan. Tetapi mendadak cintanya disepir tuh. Ketika hidup kita lagi full of problems. Means cintanya kita sama Tuhan, terimanya kita sama Tuhan itu masih sifatnya tuh emotional, moody. Nggak ada komitmen di situ berarti. Dan bukan itu yang dimaksud. Sesempit itu juga, oh yang penting terima Yesus, dibaptis, udah, worship in the truth. Selamat by kasih karunia, worship in the truth. No. Cintanya sama Yesus itu di Yohanes 14 ayat 15, Yesus bilang, if you love me, if you accept me, if you believe in me, you will, apa? Obey my commandments. Jadi worship in the truth itu bukan cuma bilang,
Ya, keselamatan. Secara doktrinal kita percaya keselamatan hanya oleh karena kasih karunia, tapi tidak dinyatakan oleh betul-betul komitmen dari kita. Bahwa means we are ready to obey His commandments. We are ready to follow, mengikut Yesus, apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan, dan apa yang Yesus sudah teladani buat kita di dalam kehidupannya. Jadi don't get me wrong. Ketika aku bilang tidak ada keselamatan melalui gereja, tidak ada keselamatan denominasi, bahwa hanya di dalam Yesus, bukan berarti akhirnya kita bisa hidup tidak based on rules. Dalam artian apa? Yesus bilang sekali lagi, if you love me, you will apa? Keep my commandments. If Jesus, kalau Tuhan Yesus sudah tunjukkan dan minta sama kita untuk menguduskan hari Sabat. Tuhan Yesus sudah tunjukkan bagaimana harus berhari Sabat di dalam teladannya. If you really love Jesus, ikutin. Kalau firman Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita mengenai apa yang baik untuk dimakan, apa yang jangan dimakan. If you love Jesus, if you want to be the true worshiper, follow Him. Jadi not as simple as apa? Cuman emotional level, iya cinta. Wah, terima kasih Tuhan aku selamat oleh kasih karunia. Tapi true worshiper itu tadi worship in truth. Memang truth itu hanya oleh karena kasih karunia. Hanya dengan terima Yesus, tapi dengan terima Yesus means berkomitmen untuk ikut yang Yesus minta untuk kita lakuin. Yesus minta kita sangkal diri ikut salib, kita sangkal diri ikut salib. Harus ada komitmen di dalam penyembahan untuk turut kehendak Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini bisa disimpulkan. Worship in spirit and truth. Bukan hanya sesempit tadi. Bagaimana tata cara kita ibadah, bagaimana tradisi kita dalam beribadah. Oh, ibadah cara ortodoks yang benar, ibadah cara karismatik yang benar. Khotbah yang seperti ini benar, khotbah yang seperti ini benar. To be the true worshiper, yang worship in spirit and truth means apa? Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh daging. Setiap hari harus ada pertobatan. Setiap hari harus ada kerinduan untuk mencari tahu tentang kehendak Tuhan, tentang hidup kita. Dan in the truth means apa? Untuk siap Tuhan terima kebenaran. Karena worship bicara mengenai relation, tidak terikat tempat, tidak terikat waktu. Ya, sebagai penutup buat kita semua, di dalam Roma 12 ayat 1, makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Therefore, I urge you brothers and sisters, by the mercies of God, apa? Untuk memberikan, to present your bodies, yourself, apa? Sebagai persembahan yang hidup dan kudus, yang acceptable kepada apa? Tuhan. Itulah harusnya apa? Ibadahmu yang sejati. Ketika hati ini apa? Kasihilah Tuhan dengan segenap apa? Kekuatan jiwa hatimu dengan segenap jiwa ragamu seluruhnya buat Tuhan.